Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma sta'minna ila ta'atika wa al-ma'siyah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang melakukan ketaatan kepadamu, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang jauh dari kemaksiatan kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai tentara-tentaramu di muka bumi, dan jauhkanlah kami dari musuh-musuhmu yang Engkau telah jadikan musuh kepada keridhaan. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillahirabbil alamin, kita telah memasuki dari beberapa surat yang telah kita tafsirkan. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah menafsirkan surat apa? Surat yang pertama, surah An-Nas. Hafalannya tadi malam saya suruh menghafal nama-nama surat. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kautsar. Kita sudah pertemuan yang ke-7. Ya, kita targetkan 21 pertemuan sampai surat Duha. Jadi sampai surat Duha ada 21. Ya, kalian sebelum libur dapat hatam ini. Ya, kita akan bertemu di tafsir sampai surat Duha. Insyaallah taala. Ya, di pertemuan kali ini kita di surat ke-7 dari bawah. Ya. Diperhatikan surah Al-Kautsar ini, ya. Kenapa dikatakan Al-Kautsar? Ditulis ya, tafsir surah Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ya. Satu. Al-Kautsar artinya sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak dari kenikmatan dunia dan akhirat. Jadi ini alnya ini namanya al-istiqraqiyah. Yang kita pernah belajar di tafsir surah Al-Hamdu, surah Al-Fatihah. Kita telah menjelaskan al di situ istiqraqi alhamdu, segala puji bagi Allah dalam segala hal. Di sini juga surah Al-Kautsar, Al-Kautsar artinya kebaikan yang banyak. Maka dari itu para ulama tafsir berbeda pendapat menjelaskan apa makna Al-Kautsar. Ya, kita masuk di dalam tafsir ayat. Kata Allah Azza wa Jal, inna. Ini sudah kita jelaskan. Ketika ada kalimat inna, maka ini menekankan adanya penekanan. Sesungguhnya, betul-betul ini terjadi. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi sudah Al-Quran yang berbicara adalah Allah. Surah dalam ini. Ya, penekanannya diperhatikan. Inna, sesungguhnya. Ini sudah, kalau Allah berbicara, wajib kita membenarkan atau tidak? Wajib. Allah berbicara biasa saja, wajib kita benarkan. Apalagi kalau Allah tekankan betul. Ya, Allah saya bilang, saya sudah kasih itu Muhammad segalanya. Itu sudah wajib kita percaya. Apalagi kalau Allah menyatakan, sesungguhnya saya telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Muhammad. Itu lebih wajib kita percaya. Jadi di sini coba perhatikan inna. Sesungguhnya kata Allah, ya, a'tainaka. Atau itu beda lagi pemberiannya.
Kata Allah, a'tainaka, kami memberikan kepada engkau. Di sini ada pelajaran adab. Perhatikan. Kalau a'taina, kami memberikan. Kenapa bukan Allah mengatakan a'taitu? A'taituka. Tapi Allah mengatakan kami memberikan kepada engkau, bukan saya berikan kepada engkau Muhammad. Kenapa? Karena ada berserikat ketika Nabi Muhammad diberikan rezeki dunia, ada berserikat para malaikat. Nah, sehingga Allah tidak bersikap sombong bahwa saya yang kasih semua Muhammad. Ya, Allah katakan kami yang berikan, yaitu saya dan para malaikat saya, ajudanku. Di sini memberikan pelajaran kayak ini, kalian mau kerja kelompok. Nanti kalau kerja kelompok kalian juara satu, biar kita menggambar, tapi jangan sombong, ya. Biar kita juara satu lomba, misalnya lomba apa? Lomba pidato, ya. Jangan sombong. Kenapa? Karena banyak orang berserikat kejuaraan kita. Ya, kalau kita menggambar, minimal yang ambil lagi, yang kasih ide, kasih begini, baik. Ya, itu berserikat berarti kita sukses, ya, karena ada pertolongan orang lain. Ya, kita sukses karena ada keberserikatan orang lain. Dan tidak ada di dunia orang yang sukses kecuali ada campur tangan orang lain. Jadi jangan terlalu sombong. Kita menjadi pebisnis misalnya sudah miliaran omset kita, jangan dulu. Ya, banyak yang berserikat, kasih ke jalan, di sini ke ambil, di sini ke lebih murah begini. Itu yang langkah-langkah kesuksesan kita itu diambil dari orang banyak. Seperti Allah di sini. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, kami memberikan kepada engkau yang Muhammad al-Kautsar. Allah menserikatkan malaikat. Sama, inna anzalnahu, kami sesungguhnya yang menurunkan. Ya, jadi di sini pelajaran adab sekali lagi adik-adikku sekalian, ketika kita melakukan kebaikan, maka ketahuilah kebaikan yang bisa kita lakukan itu karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita menggapai kesuksesan, ketahuilah bahwa kesuksesan kita pasti ada campur tangan orang lain, ya, yang membersamainya, sehingga menghilangkan kita bersikap sombong dan takabur. Ya, ini. Kemudian kita masuk di Al-Kautsar. Al-Kautsar ini tafsirnya satu tadi, ya. Apa Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara dunia dan akhirat. Ada yang mengatakan dua. Ya. Dua, Al-Kautsar adalah telaga Nabi. Telaga Nabi. Telaga Nabi. Ya, telaga Nabi di surga. Telaga Nabi di surga kelak. Telaga Nabi di surga kelak. Yang panjangnya sebulan perjalanan. Jadi panjangnya telaga itu seperti kayak kita sekarang kolam renang. Ya, panjangnya sebulan perjalanan. Lebarnya sebulan perjalanan. Ya, jadi Nabi memang selalu begini, ya. Kayak membangun masjid Nabawi, panjang lebarnya nanti kita akan jelaskan. Panjang lebarnya semisal. Masjid Nabawi itu dibangun oleh Nabi panjangnya 100 hasta. Jadi kalau 100 hasta kurang lebih 50 meter. Lebarnya hampir sama. Tinggi pondasinya 3 hasta. Dan Nabi ketika membangun awal, yaitu membangun dengan 3 pintu. Dari batang pohon kurma dan sengnya dari pelepah kurma.
Nah, itu yang kita mau buat. Ya, di pondok kita nanti itu. Nanti ada penggalian. Nanti kita gali untuk tiang. Dan bedanya kita tiang beton begini. InsyaAllah ta'ala. Ya, kita pagar dulu sebagai pagar Nabi. Baru kita bukan pelepah kurma, ganti dengan semis pandai. Ya, baru memang juga kita masih dasar-dasar juga. Begitu. Jadi pada saat itu pembangunan nanti kita ceritakan, ya, itu Allah Akbar. Tidak ada yang tinggal diam. Sambil mereka bernasib-nasib, sambil membersihkan, sambil menggali, bernasib-nasib. La hayata illa hayatal akhirah. Allahumma ighfirhu muhajira wal Allahumma ighfiril ansari wal muhajira. Itu terus. La hayata illa hayatal akhirah. Allahumma ighfiril ansari wal muhajira. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Ya, di situ. Jadi nanti kita akan lakukan itu. Minimal kita mengamalkan sirah nabawiyah. Jadi langsung praktek. Ya. Nabi pada saat Masjid Nabawi, di situ ada kuburan-kuburan. Banyak sampah-sampah, banyak tulang-tulang. Nabi bersihkan itu. Bersihkan sampah, ambil tulang-tulang, bahkan kuburan Nabi suruh gali, baru dipindahkan di Baqi. Ya, itu yang kita amalkan. Tapi di sana alhamdulillah tidak ada kuburan. Yang banyak sampah-sampah. Yang tidak tahu kalau di tengah-tengah karena saya tidak periksa semua. Tapi sepertinya tidak ada. Alhamdulillah. Di sini ya. Al-Kautsar satu tadi apa? Nikmat yang banyak di dunia dan di akhirat. Dua, Al-Kautsar maknanya adalah telaga Nabi di akhirat. Yang panjangnya seperti sebulan perjalanan, yang luasnya seperti sebulan perjalanan, ya. Kemudian diperhatikan ma'u ashaddu bayanin minal laban. Yang airnya ditulis, yang airnya tidak sambung. Yang airnya lebih putih dari susu atau lebih bening, lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Aniyatu kan nujumis samai fi kathratiha wa istinaratiha. Gelas-gelasnya. Jadi kalau kalian biasa pergi di kolam renang yang hotel bintang 5. Kalian ini VIP, tamu presiden. Kan biasa sambil mandi-mandi, sambil berjemur, ada minuman disediakan, ada buah. Ini telaganya Nabi begitu. Ya, yang gelas-gelasnya itu bertaburan, ditulis. Yang gelas-gelasnya tadi bertaburan, artinya banyak, sebanyak bintang di langit. Sebanyak bintang di langit. Yang cahayanya kilauannya mengalahkan kilauan bintang. Jadi bagaimana itu percik-percikan, ya? Baru dia kelas wow, ya? Mengalahkan yang cahayanya kilauannya mengalahkan kilauan bintang. Dan tidaklah seseorang minum seteguk, ya seteguk itu satu kali, satu kali masuk leher, itu namanya seteguk. Dan tidaklah seseorang minum
seteguk darinya kecuali dia tidak akan merasakan kehausan selamanya. Jadi ini ya, haud ini ada merasakan kehausan. Ini kenikmatan luar biasa. Nah, ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasanya inna a'tainaka kal kautsar. Ya Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada engkau. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan kenabian, kenikmatan wahyu Al-Quran, kenikmatan sunnah Nabi, ya, yang tidak keluar dari mulutnya kecuali wahyu. Itu pendapat yang ketiga. Ada yang mengatakan kenikmatan karena dia ya diberikan ya segala sesuatunya, ya, dari dunia dan akhirat. Nah, ini yang ditafsirkan oleh Mujahid. Kalau Ibn Abbas dalam tafsir yang dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ya kenikmatan yang banyak. Itu saja. Artinya kenikmatan yang tidak terhingga sudah. Ya. Nah, ini. Jadi adik-adikku sekalian, sekali lagi ayo kita melihat ya. Inna a'tainaka kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, ya Muhammad, telah memberikanmu kenikmatan yang banyak. Ah, ini Ustaz, ada beberapa pendapat. Apakah ada perbedaan di antara mereka? Tidak. Misalnya, tadi pendapat pertama mengatakan kenikmatan yang banyak di dunia dan di akhirat. Cocok. Nabi diberikan kenikmatan dunia dan akhirat tidak diberikan. Nabi di dunia ya mau dibunuh, dihindari dari pembunuhan. Nabi di dunia ya ketika sedikit pasukannya melawan pasukan yang banyak dimenangkan. Nabi di dunia tidaklah menginginkan sesuatu kecuali diberikan. Tidaklah dia takut dari sesuatu keburukan kecuali dilindungi. Ya, berapa kali Nabi mau dibunuh. Nanti di pertemuan setelahnya ini kita belajar sirah Nabawiyah bagaimana dengan Bani Mustalik. Ya, perang Khudar. Itu juga Nabi itu dikhianati. Ada orang-orang Yahudi, begitu juga perang Bani Quraisyah, orang Bani Qunaiqah. Itu Nabi itu dikhianati. Jadi Nabi mau dikepung, mau dibunuh. Sudah dipasti kongkol lagi ceritanya untuk dibunuh. Ketika Nabi dengar, Nabi keluarkan 200 pasukan langsung mau serang. Mereka ini baru bikin strategis, ayo serang Nabi, bunuh saja, bersihkan. Ya, tapi ketika Nabi ketahui, langsung diserang duluan, alhamdulillah, langsung ketar-ketir, ya, lari. Ya, sebelum mereka menyerang Nabi. Nanti kita akan belajar. Ya, ini. Jadi kehidupan dunia Nabi diberikan banyak kenikmatan. Kehidupan akhirat itu tadi. Nabi diberikan al-kautsar, al-haud, telaga. Yang mana telaga ini ketika seseorang jaraknya cuma 1 mil dari matahari. Orang kepanasan, orang berdiri pada saat itu 50.000 tahun. Ya, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak disunat, berdiri 50.000 tahun, tidak ada tempat duduk. Sampai-sampai orang berkeringat dengan sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai baunya ada yang ditenggelamkan sesuai kadar amalnya. Yang dimana pada saat itu ya banyak manusia yang gelisah, gerami. Kita saja di sini berkeringat kalau darah kibas bagaimana gerakan. Mereka gerami sampai manusia pergi ke Nabi Adam. Ya Nabi Adam cepatku, suruh itu Allah cepat adili. Ya besar mati. Ya capek mati. Nabi Adam, saya tidak berhak untuk itu. Saya pernah melakukan dosa ini. Akhirnya pergi ke Nabi Isa, pergi ke Nabi Musa. Semuanya menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pada saat itu ditunjuklah Nabi. Pada saat itu Nabi bersujud ya kepada Allah dan berdoa dari doa yang telah diajarkan oleh Allah. Ya, ketika itu Allah mengatakan irfa
Bangkitlah ya Muhammad. Sudah, hentikan sujudmu. Ya, sekarang kau meminta akan diberi. Ya, maka pada saat itu orang yang pertama kali ya dibukalah pintu surga, dibukalah pintu neraka. Menjadilah manusia dua golongan. Ya, ya. Ashabul fil jannah wa ashabul fis sa'ir. Satu sahabat-sahabat surga, satu sahabat-sahabat neraka. Nah, baru ditimbang. Pada saat timbangan ini manusia kehausan. Ya. Pada saat inilah itulah yang namanya al-haud. Ya, ada sungai yang nampak. Al-haud yang tadi berapa panjangnya? Seperti sebulan perjalanan. Lebarnya seperti 1 bulan perjalanan. Kemudian jumlah gelasnya seperti bintang di langit. Kiloan gelasnya mengalahkan bintang. Yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Semua orang ini mau bayangkan 50.000 tahun tidak pernah minum. Ya. Kemudian di dalam keadaan panas matahari, haus sekali tidak? Haus. Pergi minum di situ. Semua manusia mau pergi ke haus ini. Ya. Semua yang tadi berdiri ketika sudah dijelaskan kau penduduk neraka, penduduk ke surga, tidak perhatikan lagi. Semuanya mau minum. Biar penduduk surga. Akhirnya lari ke al-haud. Di al-haud inilah ya mereka yang menjadi pengikut Nabi, yang tidak mensyariatkan Allah diizinkan minum. Ada malaikat yang menjaga. Tapi ada orang-orang yang diusir dari al-haud. Yang mau masuk didorong. Tidak boleh kau masuk. Ya. Nabi lihat, kenapa dikasih begitu umatku? Umatnya Nabi. Kalau penduduk neraka tidak dikasih. Ya, tidak dikasih minuman kecuali dari air yang panas. Tidak dikasih minuman kecuali dari nanah. Tidak kasih minuman kecuali dari darah. Itu penduduk neraka. Kita cerita penduduk surga saja. Penduduk surga pada lari di haudnya Nabi. Ya. Lari di situ minum, tapi ada malaikat yang menjaga di setiap sudutnya. Setiap malaikat ini yang betul-betul yang tidak pernah melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan hal baru dalam agama boleh minum. Walaupun umatnya Nabi dia adalah muslim, tapi pernah melakukan hal bid'ah, maka dia diusir dari telaganya Nabi. Ya, melakukan hal-hal baru dari agama ini, misalnya sholat 5 kali jadikan 6 kali. Sholatnya ya 4 rakaat, ya Nabi dan dia sholat 2 rakaat itu sholat zuhur. Sholat isya 2 rakaat. Ya, tidak wajib dia sholat lain, dia ada nawajibkan. Ya seperti misalnya di goa banyak. Ya di goa itu banyak sekali ajaran-ajaran tasawuf yang menyimpang. Bahkan di sana ada KTP surga. Ya. Itu orang-orang yang di sana ada KTP surga, ada KTP terhindar dari neraka. Allahu Akbar. Ya, baru anunya dia tidak wajibkan sholat. Yaitu katanya sholat sampai tak bayar. Dia katakan begitu. Ya banyak dari teman-teman saya terjatuh dari situ, kasihan. Ya, nama gurunya namanya Mahaguru. Bayangkan ini, Mahaguru, gurunya para guru. Ya, yang kata dia ada ya ijazah dari Nabi langsung. Bayangkan untuk mengajar. Ya, jadi dia punya salawat khusus. Baru ini gurunya orang Bugis. Ya, namun Allahu Akbar. Ya, banyak sekali pelaris. Di situ memang Allah bantu dengan istidraj. Ya, itu di rumah salah satu muridnya banyak sekali anaknya. Anaknya kurang lebih 10. Ya, jaraknya 1 tahun. Kalau mau melahirkan di rumah aja. Air minum naji gurunya na bawa na minum langsung minta lagi anaknya. Tidak pergi di dokter. Bayangkan. Ya. Di pasar terong itu anak gurunya itu. Ya. Pokoknya mudah sekali. Rezekinya Allah Akbar. Ya, kalau kalian tahu sosis apa itu semuanya itu dari dia. Dia kalau di Makassar dia yang terbesar. Kulkasnya hampir ratusan. Freezernya. Ya, ini sekarang mau kerjasama dengan saya, mau buat jual bangunan, dia bawa ke
di tempat penambangan, apa namanya? Di tempat yang sekarang semerak banyak orang pergi berbisnis di sana. Ya, yang banyak di situ gaji-gajinya orang-orang. Yang banyak nikel. Nah, yang di daerah sana jauh sekali. Saya lupa nama Pak. Morowali, betul. Dia mau buka bangunan di Morowali. Sekarang saya sementara cek-cek yang mobil tegel besi dan sebagainya. Ini ya. Jadi yang diusir dari telaga siapa? Orang-orang pelaku bidah. Diusir. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya para malaikat, kenapa kau usir? Ya, kata para malaikat, li'annaka la tadri ahdatsa ba'dak. Karena kamu ya Muhammad tidak tahu apa yang dilakukan setelah kematian. Ya, maka Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam bersedih. Tidak bisa nak tolong. Ya, karena dia adalah seorang pelaku bid'ah. Jadi ini ya, syarat masuk di telaga al-haud jangan melakukan hal bid'ah. Al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, ketaatan jelas. Salat 5 waktu saja tidak bisa jangan tambahi. Jangan kurangi. Ya, puasa jelas, jangan puasa baru lagi. Ada juga orang puasa yang ada puasa-puasana. Ya. Ada orang juga ini maha guru ini banyak. Dia tidak mau makan ayam kalau bukan dia sembelih. Saya jual ayam kalau murid-muridnya nampak. Tidak mau kalau kita sembelihkan. Ya, kalau dia potong ayam, tarik nafasnya. Tidak bernapas gimana potong ayam. Kalau tidak bernapas, kok mati muka itu. Itu tahan napas namanya. Ya. Banyak, ya banyak sekali. Ini ya. Jadi Al-Kautsar semuanya makna tafsir ini sama. Ya, berarti Nabi diberikan kenikmatan dunia dan akhirat. Kenapa kenikmatan dunia? Dari dimudahkannya kepada kebaikan dan dijauhkannya dari keburukan. Kenikmatan akhirat diberinya telahnya. Sekarang diperhatikan ya. Yang kedua diperhatikan inna a'tainaka kal-kautsar. Karena kami telah memberikan kenikmatan dunia dan akhirat, kata Allah, fasholli, maka salatlah. Ditulis makna salat. Ya, makna fasholli. Ya, fasholli sama dengan salat wajib. Salat wajib yang 5 waktu. Fasholli, maka salatlah. Ya. Yang lain mengatakan duha. Yang mengatakan ada yang mengatakan salat duha. Jadi pendapat pertama salat 5 waktu. Jadi ayat ini turun ketika meninggalnya, ada yang mengatakan di sinilah awal salat di Mekah. Jadi awal salat di Mekah ketika turun surat Al-Kautsar. Ada yang mengatakan tidak. Ini disuruh Nabi sebagai tambahan sholat sunnah, yaitu sholat duha. Kenapa? Karena turunnya ayat ini di waktu duha. Nabi ketika diperintahkan sholatlah, langsung sholat Nabi. Dan itu terjadi di waktu duha. Ya. Jadi ada 2 pendapat. Fasholli, maka sholatlah ya Muhammad, karena nikmat telah banyak saya berikan. Yang berpendapat adalah sholat wajib. Tapi sholat wajib di Pasir Mekah berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Itulah yang terjadi. Jadi Nabi sholat wajib pertama di sini. Ini surat turun jadi pernah. Siapa yang ingat? Ya, di tahun berapa sebelum hijrah Nabi meninggal Khadijah? Umur berapa Nabi? 51 tahun. Ya. 2 tahun sebelum hijrah. Pada saat itu juga meninggal siapa? Pamannya siapa? Abu Thalib. Jadi Nabi meninggal Khadijah, yang membantu dengan hartanya. Meninggal pamannya, yang membantu dengan fisiknya supaya tidak ada yang sakiti. Pada saat itu ketika meninggal istrinya yang tercinta, pamannya yang selalu melindunginya,
maka di sini perbuatan kafir Quraisy sudah mulai lancang. Apa perbuatan lancangnya? Coba lihat. Nabi dikasih apa? Apa unta dianunya? Kotoran unta. Dulu tidak pernah dikasih begitu. Waktunya hidup Abu Thalib tidak pernah Nabi disentuh kulitnya. Kayak mau ditebak, mau ditobok, mau dikasih kotoran unta, tidak pernah. Tapi ketika sudah meninggal pamannya yang menjadi pelindungnya di dunia, setelah ya kemudian dia yang melindunginya adalah Allah, kemudian pamannya. Ini coba lihat, sudah mulai. Jadi Nabi bersedih sudah kehilangan istrinya tercinta yang membantunya dengan hartanya. Nabi bersedih kehilangan pamannya yang selalu menolongnya dalam dakwanya. Nabi bersedih karena sudah disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi bersedih karena umatnya diboikot. Maka di sini turun surat yang membahagiakan Nabi. Surat apa? Al-Kautsar. Jangan kau bersedih ya Muhammad. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Ya, berupa kenabian, berupa Islam, berupa iman, berupa hikmah, akhlak yang mulia. Ya. Pertolongan sebelumnya dari keburukan-keburukan kafir Quraisy, jangan bersedih. Dan nanti di akhirat saya akan berikan kepadamu telaga, jangan bersedih. Inilah turun ayat ini ya. Jadi turun ayat ini setelah meninggalnya istrinya yang tercinta dan pamannya. Sebagai apa? Berita gembira bagi Nabi supaya dia tidak bersedih terhadap musibah yang menimpanya. Jelas? Ya, itu. Fasholli, maka sholatlah agar kau tidak bersedih, lakukan sholat. Ada yang mengatakan sholat wajib. Maka disinilah pertama kali. Jadi ini diturunkan berapa? 2 tahun sebelum hijrah. Disinilah yang benarnya Nabi melakukan sholat wajib. Ya, itu yang lebih tepatnya. Kalau kita lihat dari sironya, ada yang mengatakan tidak, ini pertamanya sholat duha saja. Ya, dan keduanya boleh. Mau sholat wajib boleh, sholat sunnah boleh, ya, semuanya. Karena menyukuri nikmat Allah, hal yang paling terbesarnya dengan sholat. Maka dari itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Aisyah, ya, ketika Aisyah melihat ya kaki Nabi sudah pecah-pecah melakukan sholat malam. Kalau kita apa pecah-pecah? Matata, tersitek-cica, ya, tidur malam. Nabi pecah-pecah kakinya. Ya, kita yang pecah-pecah apa? Gambar bantal tak? Ya, lari sana bibina, lari sana bibina, lari sana bibina, pecah-pecah ini. Kalau Nabi pecah-pecah kakinya. Ketika Aisyah melihat kaki Nabi pecah-pecah disebabkan salat malam, apa kata Nabi? Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Surgamu telah dijamin, nerakamu telah dihindarkan darimu. Ya, dan engkau dosa-dosamu telah diampuni. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah, afala an akuna abadan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah saya pantas? Ya, karena kenikmatan yang banyak ini menjadikan saya menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dengan apa Nabi implementasikan kesyukurannya? Dengan sholat. Jadi kalian kalau mau dikatakan orang yang pandai bersyukur, maka perbanyak sholat. Coba lihat Maryam. Maryam orang yang paling jarang keluar dari rumahnya. Ya, bukan pasolle. Jalan tidak. Maryam, bayangkan, lam yansasni basyara. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki sedikit. Ya, jadi kalau kita mudah dibonceng, tidak cocok menjadi wanita soleha. Ya, siapa saja yang menjengkel, nauzubillah. Maryam tidak pernah disentuh oleh satu laki-laki, satu manusia. Ya, bayangkan. Saking solehnya. Ini ya. Jadi implementasikan dengan fasolli. Kata para ulama, kenapa mensyukuri nikmat yang diperintahkan dengan sholat? Karena mensyukuri nikmat itu ada 2 caranya, zahir dan batin. Zahir
dengan cara ruku dan sujud, itu yang paling dahsyat. Wanhar, dan menyembelihlah. Dan bersedekah secara batin, yang paling berat adalah bersedekah dengan harta. Maka Nabi diperintahkan beli kambing, beli domba, beli unta, kemudian inhar. Wanhar itu sembelih. Maka ini ya mengatakan kata para ulama, disinilah bentuk kesyukuran yang terbesar. Seseorang bersyukur kepada Allah dengan batin dan zahirnya. Seseorang bersyukur kepada Allah dengan jiwa dan hartanya. Jiwanya dia siksa untuk ruku sujud kepada Allah, ya. Raganya dia siksa cari uang, kumpulkan uang banyak-banyak. Untuk apa? Dia peruntukkan untuk Allah semata. Dengan cara apa? Beli unta, misalnya beli unta, berapa harganya unta? 40 juta. 40 juta. Orang banting tulang kerja cari uang, kumpulkan 40 juta atau tidak? Banting tulang. Kita capek-capek malam begadang, hujan kehujanan, panas kepanasan, baru kumpul 20 juta, 40 juta. Pergi jadi beli kambing, baru disembelih, baru dibagi-bagi. Ya, kalau orang tidak ada imannya, deses saja. Tapi di situlah bukti. Ya, kalau kau bersyukur karena kau diberikan kekayaan, bagi itu kekayaanmu. Ya, jadi ini. Jadi di sini adik-adikku sekalian memberikan pelajaran. Inti pelajaran kita bahwasanya Allah telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, maka syukurilah ya kebaikan Allah terhadap kepada kita dengan cara apa? Melakukan sholat dan berkurban. Ya, minimal kita korbankan. Kalau kita tidak bisa berkorban dengan misalnya beli sapi, beli kambing, beli selainnya sekarang, menabung. Ada pernah masuk di televisi, ada anak kecil, ya anak SD, masuk viral di televisi. Bayangkan uang sekolahnya dia tabung 1.000 satu hari, setiap dikasih uang tidak belanja. Nah tabung, nanti di hari Idul Adha berkurban dengan seekor, saya lupa, seekor kambing atau seekor sapi. Ya anak kecil, ditanya dari mana uangnya, siapa? Dia bilang uangku sendiri. Setiap belanja, misalnya dikasih uang jajan di mamanya 10.000, nah belanja 2.000 kali 5.000, nah tabung 5.000, berkorban sendiri. Pernah masuk televisi, Allah Akbar, ini kehebatan. Ya, saya saja belum pernah seperti itu. Allah Akbar. Ya, saya menyembelih untuk orang berkali-kali karena dekat rumah kalau ada akikah, alhamdulillah. Ya, malah saya beli kambingnya. Saya kan jual kambing juga, ada kambing, alhamdulillah. Sekarang di dekat tempat wakaf kita akan fungsikan di situ, akan menernak ya 100 ekor kambing insyaallah. Ya, ada lagi wilayah dikasih saya hampir 4.000 meter. Suruh kelola. Nah, sekarang saya bekerja sama dengan peternak kambing dari Jawa. Ya, nanti insyaallah semoga sukses. Dia akan lihat itu. Ya, dia akan lihat itu ladangnya. Baru dia fungsikan, dia bagi hasil sama saya. Tapi bukan saya ternak. Saya tidak bisa pekerjaan yang tinggal, tidak bisa. Apalagi itu kambing butuh kesabaran. Nah ini ya, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian apa ayatnya? Kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya ya Muhammad, orang yang membencimu dari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafikin, ya, orang-orang kafir Quraisy, dialah huwal abtar, dialah yang terputus kenikmatannya. Ya, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dialah yang terputus dari jalan-jalan hidayah. Jangan mau bersedih. Kalau tidak mau masuk Islam dia, mau kena siksa biar. Jangan bersedih. Pokoknya kau sholat, sujud kepada aku, berkurban. Insyaallah, ya mereka yang akan terputus dari kenikmatan kata Allah. Nah ini yang bisa kita berikan untuk pembelajaran ya surah Al-Kautsar. Kita ulangi sekali lagi. Makna Al-Kautsar apa? Kenikmatan yang banyak. Kenikmatan di mana? Dunia dan akhirat. Pendapat yang kedua, Al-Kautsar, apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Telaga Nabi. Yang panjangnya sebulan perjalanan. Lebarnya sebulan perjalanan. Yang airnya seperti lebih putih daripada
susu. Manisnya lebih manis daripada madu ikram. Ayo, kemudian gelas-gelasnya yang bertaburan sebanyak bintang di langit. Kilauan gelasnya melebihi kilauannya bintang-bintang. Ada yang menambahkan tafsir lain bahwasanya yang dibawanya lantai kolamnya ini itu dari lu'lu' wal marjan. Ada yang mengatakan dari yakut. Lu'lu' wal marjan itu kalau kita permata-permata berlian-berlian. Jadi lantainya itu ada yang mengatakan minal zahab, dari emas. Ya, ada yang menggabungkan lantai bawahnya dari yakut. Dia yakut itu batu-batu yang harum. Kayak kita kalau kayu gahari, tapi dia berbentuknya batu-batu tapi yang mengeluarkan bau yang harum. Ya, kayak batunya Jar Aswad. Ya. Itu begitu, sudah dikilati. Samping-sampingnya emas. Ada yang mengatakan seperti begitu. Ya, dan ini riwayat-riwayat yang sahih dari para ahli tafsir. Jadi bayangkan, ya, gelas-gelas bertaburan seperti sekarang. Hadirkan, kosongkan pikiran. Anggap ada satu kolam, luasnya seperti sebulan perjalanan, ya, panjangnya begitu juga, ya, baru lebih putih daripada susu. Bagaimana itu? Allahu Akbar. Kamu minum lebih manis daripada madu. Bayangkan coba, ya. Yang ketiga bernanti masuk kita lihat pemandangan di dalam dari yakut, ya, dari permata-permata, dari batu-batu yang harum. Kemudian berkilau, ada emas-emasnya, ada menambahkan, ada perak-peraknya. Allahu Akbar. Yang kalau kita minum tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini. Esteller saja diberikan di sekarang munatena nu bebe. Ya. Ai nambah esteller ini apalagi ini, Allahu Akbar. Ya. Ini diperuntukkan untuk siapa? Orang yang pintar mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Dengan salat dan, ya, berkurban. Sekarang kalian berkurban, menahan rasa lapar dulu. Sekarang kalian berkurban, habiskan uang belanja kalian untuk belajar. Sekarang kalian berkurban, habiskan waktu muda kalian untuk di atas ketaatan kepada Allah. Ya, itulah orang-orang yang diberikan naungan. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Ini akan diberikan naungan, akan diberikan minuman. Ya, ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang terakhir apa? Ayat ini turun setelah meninggalnya siapa? Khadijah dan Abu Thalib. Saya tambahkan, ada yang mengatakan ini tahun kesedihan. Ya, tapi istilah ini tidak cocok karena tidak ada tahun kesedihan bagi para nabi. Seorang muslim sejati saja tidak ada tahun kesedihan baginya. Ya, seorang muslim itu, ya, tahunnya di atas kesabaran dan kesyukuran saja. Ini yang bisa kita berikan. Kita break, istirahat 15 menit, baru kita lanjut pembelajaran sirah an-nabawiyah. Lurus-luruskan dulu kaki.